merupakan transaksi pinjam-minjam dana antara bank dengan bank lain sebagai sarana bank untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi ini jawaban kenapa bank-bank swasta itu memiliki bunga yang cukup besar. Nah, karena mereka juga dananya itu tidak berasal dari perusahaan mereka sendiri, tetapi juga meminjam dari Bank Indonesia. Maka diperlukan yang namanya saling meminjam. Sedangkan yang namanya Treasury Bills, nah, itu adalah instrumen keuangan jangka pendek yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan pemerintah, ya, terutama di Amerika, yang memiliki jangka waktu mulai dari beberapa hari hingga 52 minggu atau 1 tahun, atau biasa disebut dengan Depository Bills. Jadi intinya adalah untuk instrumen keuangannya itu diterbitkan oleh Departemen Keuangan, atau juga tadi sertifikat Bank Indonesia itu pun juga diperjualbelikan. Jadi keseluruhan dari investasi yang dilakukan di pasar uang itu pun juga memiliki yang namanya resiko. Ya. Jadi kembali lagi adalah prinsip utama daripada investasi itu adalah tidak ada investasi yang 100% aman. Ya, sehingga apa? Sehingga investor itu tidak bisa menaruh telur dalam satu keranjang. Ya. Jadi maka ketika kita punya dana nih, punya uang, punya dana yang nganggur, ini buat apa nih? Nah, bisa kita taruh di beberapa bidang, ya, beberapa bidang. Ya. Jadi contohnya di awal tahun 2019 atau 2020 kan banyak tuh bidang-bidang pariwisata yang turun, bahkan bahkan tutup. Ya. Tetapi ternyata ya, untuk kesehatan itu pun meningkat. Ya. Jadi bagian kesehatan itu meningkat untuk bidang kesehatan. Maka ketika eh, investasi kita kita tidak hanya memburu ke kesehatan. Kenapa demikian? Karena ketika di 2023, 2024, 2024, maka kesehatan pun juga akan turun, tidak sebesar di marketnya tahun 2020. Sehingga apa? Sehingga kita perlu memiliki portofolio atau memiliki investasi di beberapa bidang. Nah, kalau dulu di awal-awal tahun 2000-an itu kan yang paling seksi itu adalah investasi di bidang teknologi. Karena teknologi baru berkembang. Nah, seperti itu. Di dalam resiko investasi di sini ada beberapa resiko. Yang pertama adalah resiko pasar, ya, yaitu resiko turunnya nilai surat berharga. Nah, yang namanya surat berharga itu contohnya saham dan lain sebagainya itu pun tidak memiliki patokan harga yang konstan, yang pasti. Ya, tetapi tergantung market value-nya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membeli dengan harga yang tinggi terus ternyata nilainya turun, maka itu merupakan resiko. Ya. Yang kedua adalah resiko gagal bayar. Ya. Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar kepada kreditur. Ini pun juga termasuk resiko yang akan timbul. Karena apa? Karena yang namanya perusahaan itu bisa likuiditaskan, bisa dibangkrutkan. Dan debitur itu tidak ketika bentuknya PT itu yang disita itu bukan harta milik owner, tetapi adalah harta keseluruhan dari perusahaan. Ya. Bisa jadi yang dibayarkan pun itu berupa hutang-hutang dulu. Nah, jadi investor itu bagian sisanya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita gagal bayar itu pun juga kita tidak selalu serta-merta mendapatkan pengembalian daripada perusahaan tersebut. Ya, ya yang namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Ya, yang yang ketiga adalah resiko inflasi. Ya, naiknya harga barang atau jasa sehingga daya beli turun atas pendapatan yang diterima dari pinjaman yang diterima. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti memiliki apa ya standar produksinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika barang yang diproduksi itu mengalami kenaikan,
Ya, bahan bakunya mengalami kenaikan, tentunya kita juga harus menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu akan mengakibatkan barangnya, produknya itu akan menjadi lebih mahal. Nah, sehingga itu akan berdampak pada pasar, sehingga penjualan akan turun. Atau bisa jadi yang keempat ini, risiko nilai tukar. Ya. Perubahan tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Nah, jadi maka ketika adanya inflasi ya, dari mata uang, itu kenapa kok banyak pengusaha itu yang geger? Maksudnya mereka akan secara tidak langsung itu akan mengalami kerugian. Kenapa demikian? Karena bisa jadi bahan bakunya berasal dari luar negeri yang menggunakan nilai mata uang dolar. Nah, maka itu tadi, ya, itu akan se membuat perusahaan itu menjadi merugi. Kenapa demikian? Karena jualnya itu dinilai rupiah. Ya. Sedangkan kita membeli bahan bakunya berupa dolar. Nah, itu pun juga akan berubah. Maka kenapa kok eh, negara-negara Eropa itu membuat mata uangnya sendiri berupa euro? Ya, tidak tidak menggunakan yang digunakan oleh Indonesia, yaitu dolar. Ya. Karena ketika menggunakan dolar, maka yang mempunyai otoritas untuk menaikkan atau menurunkan dolar itu adalah dari Amerika. Ya, sehingga apa? Sehingga negara-negara Eropa itu membuat mata uang sendiri agar tidak terpengaruh dengan yang terjadi di Amerika. Ya. Karena apa? Karena dolar itu pertama dipengaruhi oleh Amerika. Ketika gejolak Amerika itu memanas, maka nilai dolar di negara-negara yang lain itu akan naik. Ya. Sehingga mata uang kita juga akan turun nilainya. Apa bedanya pasar uang dan pasar modal? Perbedaannya adalah jangka waktu. Ya. Jadi pasar modal itu adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan modal jangka panjang. Jadi sistemnya sama, ada, dengan pasar uang, yaitu sama-sama ketika perusahaan membutuhkan uang, mereka masuk ke pasar modal atau pasar uang. Ketika jangka waktunya pendek, maka mereka masuk di pasar uang. Tapi ketika jangkanya panjang, mereka lebih ke pasar modal. Ya. Kenapa demikian? Karena biasanya yang dibutuhkan itu lebih besar. Ya. Jadi uangnya itu lebih besar. Kalau dihitung-hitung, ya, itu membuat perusahaan itu ketika langsung bayar itu juga akan kerepotan. Karena itu perusahaan-perusahaan yang berkembang, ya, seperti itu. Sehingga butuh modal dalam jangka lebih panjang. Ya, efeknya apa? Efeknya untuk memberikan bunga itu juga akan lebih banyak. Ya, contohnya adalah ketika kita pinjam di 1 tahun dengan pinjam ke 5 tahun dengan sama-sama contohnya per bulannya itu 1%, maka itu perhitungannya juga akan lebih besar ketika jangka waktunya lebih lama. Jadi pasar modal itu adalah pasar keuangan untuk modal-modal jangka panjang. Di dalam pasar modal itu ada dua istilah yaitu adalah emiten dan juga investor, penjual dan juga pembeli. Penjual di sini adalah perusahaan, pembeli adalah investor. Nah, jadi penjual adalah pihak yang membutuhkan dana, sedangkan pembeli itu adalah pihak yang menanamkan dana. Ada beberapa instrumen di dalam pasar modal. Ada yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi. Jadi saham merupakan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi itu adalah bukti hutang. Bedanya apa di saham dan juga obligasi? Semua itu tergantung dari akadnya, ya. Jadi perjanjiannya. Ketika saham, ya, itu berarti ketika kita mempunyai saham, berarti kita memiliki hak kepemilikan untuk perusahaan tersebut. Ketika kita punya lebih dari 50%, ya 50 plus 1%, maka kita berhak untuk menentukan ke arah mana perusahaan kita. Maka ada
rapat pemegang saham juga seperti itu. Nah, maka kenapa kok ada istilah perusahaan A dibeli oleh perusahaan B? Itu pun juga terjadi. Bukan dibeli secara harfiah, secara 100%. Ya, bisa jadi saham yang dibeli itu adalah 50 lebih 50% lebih dari saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, sedangkan obligasi itu berupa bukti hutang. Jadi perusahaan mengambil hutang kepada investor. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas saham itu merupakan hak kepemilikan. Jadi ketika kita membeli saham berarti kita sudah memiliki perusahaan tersebut. Ya. Maka untuk modal yang masuk, ya, atau uang yang masuk itu akan masuk di modal. Ya. Terus apa yang dapat itu adalah dividen atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Ya. Jenis saham itu ada beberapa jenis. Ya, dilihat dari segi hak tagih itu ada saham biasa dan juga saham preference. Ya. Perbedaannya apa di saham biasa dan saham preference? Itu adalah bedanya adalah di waktu pembelian. Ya. Saham biasa itu bisa diperjualbelikan saat ini. Ya, sedangkan saham preference itu adalah saham yang dijual pada saat pasar perdana. Ya, pada saat awal-awal perusahaan itu sudah IPO, sudah go public. Dari segi peralihan, ya, itu dari saham atas unjuk dan juga saham atas nama. Nah, bedanya apa? Saham atas unjuk dan saham atas nama. Nah, saham atas unjuk itu lebih fleksibel ketika kita memperjualbelikan saham tersebut. Jadi kepemilikannya itu bisa dimiliki oleh orang yang memiliki saham atau surat tersebut. Sedangkan saham atas nama itu lebih ke atas nama kita. Jadi peralihannya itu harus melalui prosedur yang agak panjang. Berbeda dengan saham atas unjuk bisa langsung diperjualbelikan. Sedangkan saham atas nama itu harus di istilahnya eh, ganti nama. Ya, ganti nama. Prosesnya juga agak panjang nanti. Ada beberapa jenis saham biasa. Ada saham unggul atau blue chip. Ya. Ada growth stock, ada emerging growth stock, ada income stock, ada cyclical stock, ada defensive stock, ada spekulatif stock.